Dungeon itu terbentang di depan mata, lorong batu biru yang menganga seakan menghubungkan dunia nyata dengan dimensi yang tak dikenal. Udara dingin menyengat di setiap sudutnya. Dalam hati, Jinwoo merenung, inilah penghubung antara dua dunia. Di langit yang tadinya cerah, tiba-tiba muncul celah raksasa, gerbang dungeon pertama, menggantung seperti luka di angkasa. 10 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dunia tak pernah sama lagi. Keajaiban jadi hal biasa, tapi begitu pula teror. Para hunter, manusia pilihan yang bangkit dengan kekuatan tak wajar. Ada yang mengendalikan api, ada yang berlari secepat angin. Mereka bukan lagi sekadar manusia biasa. Jinwoo sendiri sudah mengalami hari awakening-nya, tapi berbeda dengan yang lain, kekuatannya tak pernah berkembang sejak hari itu. Peringkat E cukup untuk bertahan, tapi tak cukup untuk bersaing. Jarak antara dirinya dan hunter elite seperti jurang tak terjembatani. Inilah pekerjaan mereka, berburu yang kuat untuk melindungi yang lemah. Pemburu monster, pikir Jinwoo, tapi dirinya hanya bisa menyaksikan dari jauh. Patung dewa duduk angkuh di singgasana batu. Matanya yang kuning seakan menertawakan nasib siapapun yang masuk ke dungeon ini. Di balik setiap gerbang, selalu ada 3 hal yang menanti. Ketakutan yang menggerogoti jiwa, keputusasaan yang lebih tajam dari pedang dan monster, entah dari mana asalnya, yang haus darah. Ruangan dungeon yang suram menyaksikan 2 hunter dalam kondisi mengenaskan. Song tetap berusaha fokus, meski lengan kirinya yang buntung masih mengucurkan darah segar. Jinwoo dengan cemas memperhatikan betapa parah luka itu. Darah terus mengalir deras membasahi perban darurat yang dia pasang. Kepala Song bergerak perlahan, matanya yang lelah mencari solusi yang tak kunjung datang. Rasa sakit yang menusuk membuat wajah Song berkerut. Keputusannya membawa hanya 3 healer ternyata menjadi kesalahan fatal. Asumsi bahwa misi ini akan berjalan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Pandangannya tertuju pada bekas terbakar di lantai batu yang masih mengeluarkan asap tipis, bekas serangan brutal yang bahkan tidak menyisakan jenazah salah satu healer dalam tim ini. Dari balik pilar batu, terdengar suara terisak-isak tak beraturan. Seorang healer muda meringkuk dalam keadaan syok. Kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri dengan kuku yang sudah menusuk kulit kepala. Tubuhnya berguncang tak terkendali, seperti anak kecil yang ketakutan akan gelap. Song menghela napas berat, menyadari satu lagi healer yang dia bawa sudah tidak bisa diandalkan. Juhi, healer peringkat B, masih terbaring lemas di lantai. Matanya tertutup rapat, sementara kedua telapak tangan menekan telinganya dengan kuat, seolah berusaha memblokir semua teror di sekitarnya. Pengalaman bertahun-tahun sebagai healer ternyata tidak cukup untuk menghadapi kengerian di dungeon ini. Patung dewa tetap duduk anggun di singgasananya. Mata kuningnya berkedip-kedip dengan ancaman yang tak tersembunyikan. Song menatapnya dengan perhitungan, wajahnya mencerminkan keputusan sulit. Lebih baik tetap diam daripada memancing amarah makhluk itu. Song dan Jinwoo saling bertukar pandangan, mata mereka tertancap pada patung dewa yang tak bergeming. Kedua hunter itu seolah menyetujui rencana tak terucap. Kabur begitu kesempatan muncul. Meski rahang Song mengeras menahan sakit, sorot matanya masih menyala dengan tekad. Di sudut lain ruangan, beberapa hunter masih terduduk lemas. Seorang hunter wanita, tubuhnya menggigil tak terkendali. Di sebelahnya, seorang hunter pria memandang kosong ke langit-langit dungeon. Bibirnya bergerak lirih, mengulang mantra peringkat D, seperti mantra penghibur yang tak lagi bermakna. Jinwoo berpikir keras. Peringatan Song bergema dalam benaknya. Setiap gerakan adalah undangan kematian. Ia membayangkan barisan patung penjaga yang mengawal pintu keluar, mata batu mereka seakan menantang. Coba lari jika berani. Tiba-tiba, seorang hunter melonjak berdiri. Napasnya tersengal-sengal, mata liar menyapu pintu keluar yang jauh di ujung lorong. Tanpa kata, ia bersiap-siap maju. Tubuhnya bergetar antara rasa takut dan tekad nekat. Hunter bertipe assassin itu menggeser kuda-kuda, aura angin tipis mulai mengelilingi kakinya. Senyum percaya diri merekah, ia yakin kecepatannya, warisan dari latihan bertahun-tahun dan mimpi bergabung dengan guild elite akan menyelamatkannya. Song berteriak ke arah pria itu, wajahnya berubah pucat. Tapi terlambat, angin mengaum, menghancurkan lantai batu tempat assassin itu berpijak. Dengan senyum kemenangan, ia melesat seperti anak panah. Mata kuning patung dewa
berkedip sekali. Cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan angin. Badan assassin itu mengeras di udara, terbakar dalam sekejap. Hanya 2 pergelangan kaki yang tersisa jatuh ke lantai dengan suara klak kering. Seorang hunter wanita menjerit histeris, sementara yang lain memejamkan mata, tak sanggup menyaksikan sisa-sisa rekan mereka berguling di genangan darah. Asap hitam mengepul dari mata patung dewa. Ruangan kembali sunyi, sunyi yang lebih menakutkan dari jeritan sekarat. Kepalan tangan Jinwoo menghantam lantai batu hingga kulitnya terkoyak. Darah segar menetes dari buku jarinya yang memar, tapi rasa sakit itu tak ada artinya dibanding amarah yang membara di dadanya. Pandangan Jinwoo tertancap pada retakan di lantai yang baru saja ia buat. Sebuah kesadaran pahit menggeliat dalam benaknya. Mereka semua hanyalah tikus dalam labirin, dan sang pemilik labirin ini bisa mengakhiri permainan kapan saja. Song menatap kosong ke arah abu yang tersisa dari hunter assassin tadi. Bibirnya berkerut dalam ekspresi jijik dan kepahitan. Kematian itu datang lebih mudah daripada memukul lalat. Jinwoo mengalihkan pandangannya ke Song yang masih terpaku pada sisa-sisa tubuh yang hangus. Pertanyaan besar menggantung di udara. Jika patung-patung ini bisa membunuh mereka dalam sekejap, mengapa tidak melakukannya sekaligus? Song hanya bisa menggeleng pelan. Wajahnya mencerminkan kebingungan yang sama. Patung dewa tetap duduk anggun. Mata kuningnya berkedip-kedip dengan kesabaran yang menakutkan. Jinwoo memperhatikan dengan saksama. Ini berbeda dengan monster biasa yang menyerang tanpa pikir panjang. Ada metode dalam kekejaman ini. Kilasan ingatan muncul. Patung penjaga di pintu masuk yang hanya bergerak ketika seseorang mendekati pintu. Sebuah pola, bukan serangan acak. Asap masih mengepul dari mata patung dewa. Jinwoo menyadari kebenaran yang mengerikan. Sinar mematikan itu hanya menyambar mereka yang bergerak. Pikiran Jinwoo berputar cepat, mencoba memecahkan teka-teki ini. Setiap kematian, setiap serangan, pasti mengikuti aturan tertentu. Sebuah epifani mulai terbentuk. Pola. Semuanya tentang pola. Jinwoo menoleh dengan cepat, matanya menyapu setiap sudut ruangan, dinding batu yang ditutupi relief kuno, posisi setiap patung, bahkan bekas darah di lantai. Semuanya tiba-tiba terlihat seperti bagian dari puzzle raksasa. Pandangannya terhenti pada patung pembawa tablet batu di sudut ruangan. Patung itu berbeda dari yang lain. Jubah bertudungnya menutupi sebagian wajah, sementara 2 sayap batu di punggungnya terlihat lebih detail. Di tangannya, tablet batu berlumut dengan tulisan kuno yang samar. Ingatan tentang komandemen kuil Karthenon menyambar seperti petir. Mata Jinwoo membelalak. Segalanya menjadi jelas. Aturan pola alasan mereka masih hidup. Solusi itu telah ada di depan mata sejak awal. Jinwoo berbalik dengan gerakan mendadak. Jari-jarinya mencengkeram lengan Song dengan tekanan darurat. Sorot matanya yang membara menyampaikan pertanyaan kritis. Ia membutuhkan ingatan Song tentang komandemen pertama. Song mengerutkan dahi. Alisnya berkerut saat otaknya bekerja keras mengingat teks kuno yang terpatri di tablet batu. Bibir Song bergerak tanpa suara, mengulang-ulang potongan ingatan tentang komandemen kuil. Tiba-tiba matanya berbinar. Ingatan itu muncul. Kepalanya mengangguk hampir tak sadar, mengkonfirmasi apa yang diduga Jinwoo. Perintah pertama adalah penyembahan. Jinwoo memalingkan wajah ke arah patung dewa, rahangnya mengeras. Matanya yang tajam sekarang memandang makhluk batu itu dengan perspektif baru. Bukan sebagai monster, tapi sebagai entitas yang menginginkan pengakuan. Mata kuning patung berkedip menanggapi tatapan Jinwoo, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jarak antara hunter dan patung itu seakan dipenuhi oleh pemahaman baru, sebuah aturan tak tertulis yang baru saja terungkap. Dengan gerakan yang disengaja, namun penuh keyakinan, Jinwoo mulai mengangkat tubuhnya dari posisi berlutut. Song nyaris menjerit, tangan yang masih utuh terentang untuk menghentikan, tapi terpaku oleh ketegasan yang terpancar dari setiap inci gerakan Jinwoo. Tubuh Jinwoo kini hampir sepenuhnya tegak. Song yang tadinya panik mulai melihat pola dalam tindakan ini. Bukan aksi nekat, tapi ujian terhadap sebuah teori. Napas Song tersendat ketika menyadari Jinwoo sedang menguji hipotesisnya tentang aturan dasar ruangan ini. Ekspresi Song berubah drastis dari panik menjadi terpesona.
Ia menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sepanjang karir sebagai hunter. Keberanian yang lahir dari pemahaman, bukan keputusasaan. Mata Jinwoo memancarkan keyakinan tak tergoyahkan. Bukan mata seorang yang menantang maut, tapi mata pemburu yang telah memecahkan kode permainan. Setiap otot di wajahnya tegang, bukan karena takut, tapi karena konsentrasi mendalam. Song menarik napas dalam. Ia kini sepenuhnya memahami. Yang disaksikannya adalah penerapan sempurna dari penemuan Jinwoo. Tatapan Jinwoo itu menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Mereka telah menemukan celah dalam sistem mematikan ini.